Ada beberapa hal jadi alasan pemecahan Xabi Alonso oleh Real Madrid. Salah satunya terkait ketidakcocokan soal transfer pemain. Alonso cuma bertahan sampai Januari sebagai pelatih Madrid setelah dikontrak 2 tahun musim panas kemarin. Kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol jadi palu penghakiman terakhir untuk Alonso. Alonso dianggap gagal membawa Madrid bermain menghibur sekalipun, dilengkapi banyak pemain depan berkualitas. Apalagi perselisihan dengan beberapa pemain bintang makin memberatkan pekerjaan Alonso. Menurut Marca, 2 hal tersebut jadi salah satu dari 5 alasan mengapa Madrid akhirnya memecat Alonso. Sekalipun bisa melaju ke final Piala Super Spanyol, performa Madrid saat mengalahkan Atletico Madrid dianggap tidak cantik oleh Presiden Florentino Perez. Namun, Perez juga jadi awal mula kenapa Alonso tidak nyaman bekerja sebagai pelatih Madrid. Sebab Perez tidak memenuhi keinginan Alonso untuk membeli gelandang bertahan. Awalnya Alonso meminta klub menebus klausul 60 juta euro Martin Zubimendi di Real Sociedad. Tapi, si pemain malah dibajak Arsenal karena Perez merasa Zubimendi tidak pantas ditebus semahal itu. Alih-alih mencari pemain nomor 6, Perez malah memboyong Mastantuono dari River Plate dengan banderol serupa. Padahal Madrid sudah punya stok pemain depan yang cukup, terutama di posisi gelandang serang. Buktinya Mastantuono juga jarang bermain musim ini karena baru main 17 kali dengan 1 gol dan 1 assist. Selain itu, keinginan Alonso untuk memperpanjang kontrak Luka Modric juga ditolak Perez. Padahal Alonso masih butuh Modric sebagai panutan untuk para pemain muda di masa transisi kepelatihannya. Modric juga dinilai cocok dengan gaya bermain yang ingin diterapkan Alonso. Madrid memang masih punya Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga, tapi keduanya bukan bertipe gelandang bertahan. Wajar jika akhirnya Alonso dipecat oleh Madrid karena perselisihan dengan Perez dan juga pemain. Manchester United kembali membuat keputusan besar di tengah musim yang penuh gejolak. Klub memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim setelah hasil yang tak kunjung stabil. Hasil melawan Leeds United menjadi titik akhir perjalanan Amorim di Old Trafford. Manajemen menilai MU membutuhkan pendekatan berbeda untuk meraih hasil yang lebih baik. Sempat menunjuk Darren Fletcher sebagai pengganti sementara. MU tetap bergerak mencari manajer interim. Fokus klub adalah sosok yang memahami kultur dan tekanan klub. Nama Michael Carrick kemudian muncul ke permukaan dan langsung menguat. Legenda klub itu dinilai paling siap untuk mengambil alih hingga akhir musim, meski sebelumnya nama Ole Gunnar Solskjaer juga muncul ke permukaan. Manchester United akhirnya mengumumkan keputusan resminya pada Rabu dini hari. Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih interim tim utama putra. Penunjukan tersebut berlaku hingga akhir musim 2025-2026. Kesepakatan antara kedua pihak dicapai dengan cepat. MU menilai Carrick sebagai figur yang tepat untuk menjaga stabilitas tim. Pengalamannya di dalam dan di luar lapangan menjadi pertimbangan utama. Manchester United dengan senang hati mengumumkan penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih kepala tim utama putra hingga akhir musim 2025-2026. Tulis Manchester United di laman resminya. Michael Carrick memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Manchester United.
Ia mencatatkan 464 penampilan selama membela Setan Merah. Dalam periode tersebut, Carrick turut mempersembahkan berbagai trofi penting. Selain itu, ia juga pernah membesut United meski dalam waktu singkat. Jadi wajar jika pria 44 tahun itu mengklaim paham betul bagaimana cara membuat MU meraih hasil positif. AS Roma disingkirkan Torino di Coppa Italia. Pelatih Gianpiero Gasperini tidak menyesalkan hal tersebut. Roma menjamu Torino di Olimpico dalam babak 16 besar Coppa Italia, Rabu dini hari. Giallorossi kalah 2-3. Kekalahan ini terasa pahit bagi Lupi karena menjadi penampilan perdana mereka di Coppa Italia musim ini. Sementara Torino tampil penuh percaya diri setelah sebelumnya sukses menyingkirkan Modena dan Pisa di babak awal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, AS Roma justru lebih banyak berada di bawah tekanan dan gagal memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Torino membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-35 melalui C. Adams yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Roma. Gol tersebut membuat tim tamu unggul 1-0 hingga turun minum. Roma bangkit di awal babak kedua. Mario Hermoso mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-49 lewat aksi individu sebelum melepaskan tembakan mendatar yang gagal dibendung kiper Torino. Skor berubah menjadi 1-1. Namun keunggulan Roma tak bertahan lama. C. Adams kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 setelah menyambar umpan terobosan Nicola Vlasic, membawa Torino kembali unggul 2-1. Roma terus menekan demi mengejar ketinggalan dan akhirnya menyamakan skor pada menit ke-81. Pemain muda Antonio Arena mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan umpan silang Wesley, menghidupkan harapan tuan rumah. Petaka bagi Roma datang di menit-menit akhir laga. Pada menit ke-90, Torino mencetak gol penentu kemenangan lewat Elmir Khan Ilkan yang memanfaatkan bola liar dan situasi sepak pojok. Skor 3-2 untuk Torino bertahan hingga laga usai. Hasil ini memastikan AS Roma tersingkir dari Coppa Italia 2025-2026. Sementara Torino melangkah ke perempat final dan dijadwalkan menghadapi Inter Milan pada babak selanjutnya.